Nah, yang keempat adalah Bu Fahira Idris. Bu Fahira, assalamualaikum Bu Fahira. Bu Fahira ini anggota DPD RI, ya, sahabat saya, ya. Sekarang beliau sedang sakit, masih COVID, makanya. Udah negatif. Oh, udah ya sekarang ya, udah. Ya. Kemarin sudah negatif, ya sudah negatif, alhamdulillah. Jadi saya agak was-was juga, soalnya virus COVID-nya Bu Fahira ini COVID yang awal. Ya, ternyata dia bisa muncul lagi, gitu ya Bu Fahira ya. Jadi inilah narasumber kita yang akan merefleksi 5 tahun Mas Anies. Dan bagi saya sebetulnya hampir semua sektor di Jakarta itu disentuh oleh Mas Anies. Ya, jadi hampir tidak ada sektor yang tidak disentuh oleh Mas Anies. Dan 2019 ketika saya jadi narasumber 1 tahun Mas Anies, memang saya sempat mengatakan bahwa kalau Jakarta itu tidak dipimpin oleh Mas Anies, mungkin Jakarta tidak sebagus ini, tidak serapi ini, ya, dan tidak sesejuk ini. Kemarin pun waktu saya dilantik menjadi ketua IKAL UIN, saya pun bilang begitu. Saya bilang, kenapa Mas Anies bisa kemudian menjadi pemimpin yang menyatukan? Karena saya alumni UIN, saya bilang karena Mas Anies pernah jadi dosen dan rektor di universitas di mana didirikan oleh alumni UIN, gitu. Namanya Paramadina. Nah gitu, saya bilang begitu. Jadi makanya kemudian Mas Anies mampu merangkul semua kelompok yang ada di Jakarta, dan itu yang akan dibawa ke nasional. Baik, saya kira itu sebagai pengantar, dan selanjutnya 5 menit saya kasih ke Bu Fahira untuk menyapa teman-teman yang ada di Alia ini dan juga di seluruh Indonesia, dan menyampaikan refleksinya terhadap 5 tahun Mas Anies. Silakan Bu Fahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini kepada yang saya hormati Bapak Sutrisno Muslimin, sahabat saya, penggagas acara, ya, yang sangat luar biasa, dan juga di sini yang terhormat Bapak Rocky Gerung, pakar sekaligus pengamat dari Universitas Indonesia, yang terhormat Pak Untoro Haryadi, dosen sekaligus akademisi dari Universitas Jana Badra, yang terhormat guru kita ulama harismatik Kiai Haji Munawir Asli, dan juga yang terhormat Bang Awalil Rizki selaku ekonom, ya. Itu juga hadir sahabat-sahabat saya nih, ada Bang Ramadan Pohan dan juga Bang Laude Basir yang sudah sangat terkenal, ya, Pak Sutrisno, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah sehat, kemarin sudah negatif, alhamdulillah. Berkat doanya semuanya. Dan juga di sini sudah hadir juga para tokoh Parmusi, tokoh Hidayatullah, tokoh GPMI, tokoh Bamus, dan teman-teman yang hadir di webinar ini. Saya lihat sudah banyak, ya, sudah 123, ditambah dengan yang saya lihat juga yang sudah hadir sudah banyak sekali. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tampilkan slide sebentar. Tanpa bermaksud melebih-lebihkan, apalagi menepikan capaian para pemimpin atau gubernur-gubernur DKI Jakarta sebelumnya, saya yang lahir dan tumbuh di Jakarta ini merasa betul selama 5 tahun terakhir atau selama Mas Anies menjadi gubernur ini terjadi lompatan kemajuan di Jakarta hampir di semua bidang kehidupan. Sebagai seorang senator yang kerap di lapangan melihat situasi, menyerap aspirasi dan merasakan suasana batin warga, saya sampai kepada satu kesimpulan bahwa selama 5 tahun ini warga Jakarta betul-betul menjadi subjek utama pembangunan dalam arti sesungguhnya. Dalam pandangan saya, capaian terbesar Gubernur Anies bukan hanya karena berani membatalkan reklamasi, melakukan terobosan mengintegrasikan antar moda transportasi, menumbuhkan ekonomi Jakarta di atas rata-rata nasional, KJP Plus dan berbagai program pemberdayaan warga yang implementasinya semakin baik, atau bukan karena menjadikan Jakarta sebagai provinsi dengan indeks demokrasi tertinggi di Indonesia, ya, atau bukan karena membuka kesempatan kerja lebih luas di Jakarta, dan bukan karena yang lain-lain. Tapi menurut saya capaian terbesar Gubernur Anies adalah berhasil mengubah filosofi dan paradigma pembangunan di Jakarta.
Jika pemimpin sebelumnya masih menempatkan dirinya sebagai administrator dan warga sebagai penghuni, ya, atau Pemprov dijadikan sebagai penyedia jasa dan warga sebagai konsumen, tetapi kini paradigma tersebut sudah berganti, Pak Sutrisno Muslimin. Dulu warga hanya menjadi penonton karena semua keputusan ada di kantor gubernur, tetapi kini era tersebut sudah berakhir. Ini di bawah kepemimpinan Gubernur Anies, Pemprov DKI Jakarta sudah berubah menjadi kolaborator, sedangkan warga sebagai kreator. Warga yang dulu dianggap bagian dari masalah, kini sudah menjadi bagian dari solusi. Coba kita lihat apa yang Pak Anies lakukan sekarang di Kampung Akuarium, yang dulu digusur karena dianggap masalah. Tetapi dengan paradigma pembangunan baru, warga Kampung Akuarium menjadi bagian dari solusi. Kampung mereka yang tinggal puing-puing akan dibangun kembali, bahkan warga diberi ruang seluas-luasnya untuk merencanakan wajah kampung yang mereka inginkan. Itulah cara mudah melihat bagaimana paradigma pembangunan Jakarta saat ini, dan bagi saya itu capaian besar. Membangun kembali sebuah kampung atau pemukiman yang sudah digusur oleh pemerintah menjadi lebih baik, mungkin satu-satunya yang terjadi di Indonesia, bahkan mungkin dunia, ya. Jadi paradigma pembangunan di mana pemerintah berperan sebagai kolaborator, sedangkan warga sebagai kreator yang diusung Gubernur Anies, inilah yang menjadi kunci lompatan kemajuan Jakarta. Kalau kita mau review ke belakang, paradigma menjadikan warga sebagai solusi ini sudah diterapkan Pak Anies sejak berkampanye. Ya, beliaulah satu-satunya calon gubernur yang saat itu berani menandatangani kontrak politik dengan berbagai elemen warga, salah satunya dengan masyarakat miskin kota. Jadi soal filosofi dan paradigma pembangunan ini nanti Bang Rocky Gerung ini mungkin bisa menjelaskan lebih mendalam, ya, karena isu-isu pembangunan ini Bang Rocky paling paham. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Jakarta saat ini levelnya menurut saya sudah sejajar dengan kota-kota global di dunia. Ini karena selain sudah memiliki berbagai infrastruktur kelas dunia, paradigma pembangunan di Jakarta juga sudah berketahanan iklim dan berkelanjutan. Selain itu, selama 5 tahun terakhir ini juga sudah terbangun political will atau komitmen kepemimpinan, keberpihakan anggaran, insentif finansial, kualitas SDM, dukungan program, ekosistem inovasi dan digital, serta kebijakan rekam jejak hingga komitmen percepatan nol emisi karbon. Jadi selama 5 tahun memimpin ibu kota, Pak Anies mampu membawa Jakarta melakukan lompatan kemajuan di berbagai bidang pembangunan dan kehidupan yang dampaknya dirasakan langsung warga di Jakarta. Ini fakta yang tidak dapat dibantah. Cuman kalau haters memang susah, ya. Namun saat ini dan ke depan, dalam pandangan saya ada dua isu penting terkait Jakarta dan terkait Pak Anies Baswedan sebagai seorang pemimpin masa depan yang harus kita kawal. Jadi terkait Jakarta yang saat ini patut kita kawal adalah sosok pengganti Anies Baswedan yang dalam 2 tahun ke depan akan dipilih oleh pemerintah. Artinya Jakarta hingga nanti Pilkada 2024 akan dipimpin gubernur yang bukan dipilih langsung warga. Kepentingan kita, warga Jakarta, adalah mengawal semua kemajuan selama 5 tahun ini tetap bersemai atau tidak mengalami kemunduran. Jadi untuk isu pertama, penempatan sosok yang menjadi pengganti Pak Anies Baswedan bukan hanya harus kompeten dan capable, tetapi juga harus dapat diterima oleh masyarakat. Pemilihan sosok yang tepat ini penting untuk memastikan lompatan kemajuan yang dirasakan warga Jakarta selama 5 tahun ini dapat dilanjutkan dengan baik. Selain itu juga sosok tersebut harus mempunyai kemampuan dan wawasan global agar lompatan kemajuan yang telah terjadi di Jakarta ini dapat terus dirasakan warga. Jadi siapapun yang nanti menggantikan Pak Anies harus punya kualitas kepemimpinan dan pemahaman global yang mumpuni. Karena jika tidak, kemajuan Jakarta akan beringsut menjadi kemunduran. Saya mau katakan bahwa Gubernur Anies telah meletakkan standar tinggi bagi siapapun nanti yang menggantikannya memimpin Jakarta. Konsep pembangunan yang diusung Pak Anies, ya, yaitu warga berperan sebagai kreator dan Pemprov berperan sebagai kolaborator, itu telah menaikkan level Jakarta sejajar dengan kota-kota global dunia. Jadi kecintaan warga Jakarta akan kota ini semakin tinggi sehingga warga akan semakin kritis terhadap perjalanan kota ini ke depan. Kemudian isu kedua, Pak Sutrisno, adalah bagaimana memperjuangkan Pak Anies Baswedan yang sudah terbukti mempunyai kemampuan kepemimpinan, ya. Ini mendapat amanah yang lebih besar agar Indonesia juga merasakan lompatan kemajuan, bukan hanya Jakarta. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam 1 dekade ke depan, situasi global ini kan diprediksi akan semakin tidak menentu, ya.
polarisasi ekonomi dan politik dipastikan semakin tajam yang dampaknya akan menjadi penghambat negara-negara di dunia termasuk Indonesia ini mengatasi persoalan ekonomi, kemiskinan, kesehatan, sosial, bahkan ancaman krisis iklim. Negara-negara yang tidak punya kemandirian akan pasti kehilangan posisi tawar dan akan digilas kepentingan negara-negara besar. Jadi jika Indonesia tidak segera berbenah dan melakukan lompatan besar, maka bangsa ini akan terus dihimpit kepentingan negara-negara besar. Sebuah bangsa tidak akan pernah bisa maju jika terus berada dalam situasi terhimpit di antara kepentingan besar dunia. Untuk lepas dari himpitan ini memang perlu sebuah lompatan besar sehingga Indonesia dengan kemandiriannya di berbagai bidang bukan lagi menjadi objek, tetapi menjadi subjek dalam percaturan dunia. Oleh karena itu, ke depan Indonesia membutuhkan pemimpin yang punya ketegasan, melindungi kepentingan nasional dari para pemburu rente, paham geopolitik dan mempunyai gagasan dan narasi yang baik, menyampaikan visi Indonesia terhadap dunia di forum-forum global. Dengan kapasitas dan jejak rekamnya tentu, terutama selama kepemimpinan Jakarta, bagi saya, sosok Anies Baswedan mampu melakukan lompatan besar seperti yang beliau lakukan di Jakarta. Memang memimpin Jakarta tidak sama dengan memimpin Indonesia ya, namun kewenangan yang diberikan konstitusi kepada seorang presiden sangat besar, sehingga menurut saya sepadan dengan tantangan yang dihadapi dalam memimpin Indonesia. Terakhir, bagi saya kemampuan Pak Anies Baswedan ini mengoptimalkan kewenangannya sebagai gubernur untuk melakukan lompatan bagi kemajuan di Jakarta inilah yang menjadi rekam jejak baik untuk memimpin Indonesia. Ya, mudah-mudahan jadi sebenarnya lebih kepada leadership dan kesetiaan seorang pemimpin menggunakan kewenangan 100% untuk rakyat, bukan untuk kepentingan golongan tertentu. Kemampuan ini telah dibuktikan Anies selama memimpin Jakarta. Satu pantun untuk kita semuanya, boleh ya Pak Sutrisno ya? Kampung akuarium yang dulu rata, kini sudah tertata. Warga Bukit Duri yang digusur paksa, kini punya rumah dan hidup bahagia. Pemilu 2024 sudah di depan mata, mari kita pilih pemimpin yang hasil kerjanya sudah nyata, yaitu Pak Anies Baswedan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.